Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Mahasantri Mahat Ali At-Tarmasi Tahasus Fikih wa Usuluhu semester 1 membuat video ini guna memenuhi tugas UAS matkul Tafsir Ahkam dengan dosen pengampu Farhi Asna LC. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 8, beranggotakan 3 orang. Saya, Nurul Fadilah, dengan NIM 104230022. Saya Nilta Syifa Septiana dengan NIM 104230031. Saya Rika Safitri dengan NIM 104230018. Di video kali ini, kami akan membahas bab iktikaf, seputar pengertian iktikaf, dasar hukum, rukun, syarat dan larangan iktikaf, macam-macam iktikaf dan hukum iktikaf. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian iktikaf. Iktikaf secara bahasa berasal dari kata akafa yarkifu ukufan. Kemudian kalimat tersebut dikembangkan menjadi i'takafa yartakifu i'tikafan, yang artinya tetap tinggal pada suatu tempat. Secara istilah, iktikaf berarti tetap diam di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah, dzikir, bertasbih, dan kegiatan terpuji lainnya, serta menghindari perbuatan yang tercela disertai niat yang khusus. Secara singkatnya, iktikaf yaitu berdiam diri di masjid dengan niat yang khusus yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan suatu ibadah, baik itu berzikir, membaca Al-Quran, bertasbih, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan terpuji lainnya, serta menghindari perbuatan yang tercela. Pembahasan yang kedua yaitu ada dasar hukum iktikaf. Iktikaf terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku, dan yang sujud. Jadi dapat disimpulkan dari ayat tersebut bahwa hukum i'tikaf tersebut adalah sunnah. Tahlilul lafdi dari surat Al-Baqarah ayat 125. Wa idh ja'alnal baita. Artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, yang dimaksud dengan Baitullah adalah Ka'bah. Masabatan. Artinya tempat berkumpul, yaitu tempat kembalinya para jamaah haji setelah mereka berpisah. Wa amnan. Artinya dan tempat yang aman, yaitu tempat aman yang tidak boleh ada orang yang ketakutan di dalamnya. Dan tidak boleh ada orang yang dihukum had jika ia berlindung ke sana. Dan siapa yang memasukinya maka ia akan mendapat keamanan. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Lafaz tersebut artinya dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat.
Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Ini adalah makom, tempat berdiri Ibrahim." Maka aku bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita menjadikan tempat sholat?" Kemudian turunlah ayat ini, ayat Al-Baqarah tersebut. Makom adalah batu yang diketahui oleh orang-orang dan dijadikan sebagai tempat mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah melakukan tawaf. Dulunya, Nabi Ibrahim berdiri di atasnya untuk membangun Ka'bah saat temboknya telah tinggi. Batu ini didatangkan Nabi Ismail, agar digunakan Nabi Ibrahim untuk berdiri di atasnya. Dahulu batu itu menempel pada dinding Ka'bah, kemudian dipindah pertama kali oleh Umar bin Khattab. Antahhira baiti lit-taifin. Artinya, bersihkanlah rumahku. Maksudnya, bersihkan dari berhala-berhala, orang kafir, barang-barang najis, orang-orang junub yang melakukan tawaf, wanita-wanita haid dan segala keburukan. Wala'akifina, lafaz tersebut berarti yang iktikaf. Yang dimaksud di sini adalah orang yang melazimi masjid untuk beribadah. Dan pendapat lain mengatakan yakni ahli Makkah yang bukan penduduk tetap. Warruka'is sujud, artinya yang ruku dan yang sujud, yaitu orang-orang yang sholat. Dikutip dari Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, karangan Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah. Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai rukun, syarat, dan hal yang membatalkan iktikaf. Syekh Nawawi Al-Bantani pada bab tentang iktikaf di dalam kitab Nihayatuz Zain memberikan panduan mengenai tata cara iktikaf. Berikut 4 rukun atau hal-hal yang harus ada dan dilakukan selama iktikaf menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani, hal-hal yang membatalkan iktikaf itu ada 9, yaitu berhubungan suami istri, mengeluarkan sperma atau mani, mabuk yang disengaja, murtad, haid, nifas, keluar tanpa alasan, keluar untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda, keluar disertai alasan hingga beberapa kali, padahal keluarnya karena keinginannya sendiri. Yang keempat, ada macam-macamnya iktikaf. Macam-macam iktikaf itu ada 3. Yang pertama, iktikaf mutlak. Yang kedua, iktikaf yang terikat waktu dan tanpa terus-menerus. Yang ketiga, iktikaf yang terikat waktu dan secara terus-menerus. Contoh-contoh niat iktikaf. Iktikaf mutlak, walaupun lama waktunya, cukuplah berniat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Sedangkan iktikaf yang terikat waktu, contohnya selama 1 bulan, 1 hari, ataupun 1 malam, maka niatnya sebagai berikut. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi yauman lillahi ta'ala. Atau nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi syahran lillahi ta'ala. Sementara niat iktikaf yang dinadarkan adalah sebagai berikut. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi fardhan lillahi ta'ala. Dan yang terakhir ada niat iktikaf yang dinadarkan dan terikat waktu secara terus-menerus. Niatnya yaitu nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi syahran mutatabi'an fardhan lillahi ta'ala. Memasuki pembahasan kelima, yaitu hukum iktikaf. Itu dapat dilakukan setiap saat, termasuk pun pada waktu-waktu yang diharamkan sholat. Lah, hukum asalnya itu adalah sunnah, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tapi bisa menjadi wajib apabila dinazarkan dengan niat nazar.
Kemudian, hukumnya bisa menjadi haram bila dilakukan oleh seorang istri atau hamba sahaya yang tidak meminta izin kepada tuannya atau suaminya. Dan juga bisa menjadi makruh bila dilakukan oleh perempuan yang bertingkah dan mengundang fitnah meski disertai izin. Jadi seperti itu. Hukumnya tergantung orang yang melakukannya, tergantung niatnya. Kemudian, melakukannya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu lebih diutamakan dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Lah mengapa? Karena untuk menggapai keutamaan Lailatul Qadar yang waktunya dirahasiakan oleh Allah, yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lah, karena dirahasiakan itulah, maka siapapun senantiasa mengisi malam-malam Ramadan dengan berbagai amaliyah, baik wajib, sunnah dengan tujuan agar tidak terlewatkan. Kesimpulan dari bab iktikaf yang telah kami jelaskan, iktikaf menurut pengertian bahasa berasal dari kata akafa yakifu ukufan. Pengembangan kalimat itu menjadi iktakafa yaktakifu iktikafan, artinya tetap tinggal pada suatu tempat. Menurut pengertian istilah atau terminologi, iktikaf adalah tempat diam di masjid, tetap diam di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah, dzikir, bertasbih dan kegiatan terpuji lainnya serta menghindari perbuatan yang tercela disertai niat yang khusus. Hukum asalnya adalah sunnah dan bisa menjadi wajib dengan dinadari. Demikian sekilas tentang iktikaf yang kami kutip dari kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in karya Syekh Muhammad Ibnu Umar Nawawi Al-Bantani. Terima kasih. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.